Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita semua dapat kembali untuk melanjutkan pembelajaran mata pelajaran PPKN. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas berkaitan dengan bab pertama di buku LKS PPKN yang antum bisa lihat gambar LKS-nya ada di sebelah kanan bawah ya. Itulah buku LKS panduan antum selama belajar di rumah ataupun di sekolah nanti pada saat keadaan sudah normal. Di bab 1 kita akan bahas lebih jauh berkaitan dengan tema menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. A. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang ingin lepas dari penjajah. Di dalam Pancasila tersimpul ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Rumusan Pancasila, arti kata Pancasila itu panca 5, sila itu dasar. Rumusan Pancasila ini digali dari nilai luhur bangsa Indonesia, kemudian disepakati sebagai dasar negara. Sebagaimana yang antum ketahui bersama, pada saat sidang BPUPKI, di sana muncul rumusan-rumusan Pancasila ya. Ada 3 tokoh yang kemudian memberikan pendapatnya terkait dengan rumusan dasar Pancasila. Maka muncullah nama-nama yang mengusulkan rumusan Pancasila. Seperti Muhammad Yamin, kemudian Supomo, kemudian juga Insinyur Soekarno. Alhasil dari sanalah kemudian Pancasila ini disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Alhasil dari dasar negara Indonesia ini, maka kemudian beberapa hari setelahnya diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun makna dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila disampaikan dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 agar rumusan Pancasila tersebut dijadikan sebagai dasar negara yang memuat falsafah kehidupan dan cita-cita bangsa. Nah, sebagaimana Bapak sampaikan di awal, jadi ada beberapa tokoh yang mengusulkan rumusan dasar Pancasila untuk kemudian dijadikan sebagai dasar negara, ya, yang kemudian setelahnya baru diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI telah menerima secara bulat bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Jadi dari sidang BPUPKI ini, maka kesemuanya sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang kemudian nanti akan merdeka. Kemudian yang berikutnya, keputusan sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 18 Agustus 1945 telah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang di dalam pembukaan UUD NRI 1945 tersebut dapat ditemukan Pancasila. Dengan ini, maka secara yuridis atau secara sah, secara hukum, Pancasila telah resmi atau sah menjadi dasar negara. Ketika dirumuskan dalam sidang BPUPKI ya, kemudian digantikan keberadaan BPUPKI ini oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, maka dari hasil sidang PPKI ini pada tanggal 8 Agustus 1945 telah mensahkan UUD NRI 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ketika sidang PPKI telah mensahkan Undang-Undang Dasarnya, maka secara tidak langsung telah disahkan pula Pancasila sebagai dasar negara. Karena apa? Karena di dalam UUD NRI 1945 tersebut
ditemukan kalimat-kalimat yang berisikan sila-sila dari Pancasila yang dapat kita temukan dalam pembukaan UUD 1945. Gitu maksudnya ya. Jadi dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka saat itu juga secara hukum atau secara yuridis Pancasila telah sah atau resmi atau legal menjadi dasar negara Indonesia. Berikutnya, Pancasila menjadi sumber dasar negara diartikan bahwa segala peraturan yang lahir dalam rangka penyelenggaraan sistem negara harus berdasarkan nilai Pancasila dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketika Pancasila diketok palu atau disahkan menjadi sumber dasar negara, maka semua peraturan yang nanti akan lahir, yang nanti akan muncul, yang nanti akan dibuat, itu harus berdasarkan pada nilai-nilai dari Pancasila dan berpedoman kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa yang diterima masyarakat Indonesia. Maka, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau mengatur penyelenggaraan negara. Atau dengan kata lain, istilah asingnya adalah philosophisch Grundslag atau ideologi negara atau Staatsheid. Ini merupakan definisi atau pengertian dari Pancasila diartikan sebagai dasar negara dan falsafah bangsa, maka ia digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan atau untuk mengatur sistem kenegaraan, penyelenggaraan negara. Kemudian, Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar pedoman terhadap penyelenggaraan sistem negara Indonesia. Alhasil, aktivitas kenegaraan, pemerintahan itu harus melihat atau bersandarkan kepada nilai-nilai dari atau aturan-aturan dari Pancasila dan UUD 45. Kemudian, Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan UUD NRI 1945 dan dikembangkan pada 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, artinya nilai yang terkandung di dalamnya dinyatakan sebagai cermin yang objektif atau fakta yang sebenarnya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Itu terkait dengan dimensi realitas. Adapun sebagai dimensi idealitas, artinya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalamnya bukan suatu hal yang mustahil, bukan suatu hal yang utopia, tapi dapat ditempuh atau direalisasikan atau dapat dicapai sebagai sebuah pencapaian yang dapat menggerakkan masyarakat sehingga penyelenggaraan atau aktivitas masyarakat dapat berjalan menuju keadaan yang lebih baik. Kemudian dimensi fleksibilitas, maksudnya adalah bahwa Pancasila ini bukan sesuatu yang kaku, bukan sesuatu yang statis atau diam atau dogmatis atau beku ya. Tapi ia bisa adaptif ya, customize gitu ya. Jadi terbuka untuk penafsiran baru atau untuk memenuhi kebutuhan zaman yang senantiasa berubah. Jadi Pancasila tanpa kehilangan nilai dasarnya yang real, jadi tetap aktual atau tetap relevan dan fungsional sebagai tiang penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu asas kerohanian atau asas yang memiliki nilai kerohanian ya, spiritualitas, yaitu berupa nilai, norma atau aturan dan kaidah. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum. Jadi ada istilahnya imperatif ya, Pancasila itu bersifat imperatif. Jadi bersifat mengikat atau bersifat memaksa karena dilandasi dengan landasan secara hukum. Adapun kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara
merupakan sumber dari segala sumber hukum, atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum di Indonesia. Maksudnya, Pancasila sebagai dasar negara berarti peraturan atau aturan yang lahir kemudian atau lahir nanti harus berlandaskan atau harus berdasar pada nilai-nilai dari Pancasila. Karena Pancasila menjadi pondasinya, ya, menjadi asasnya atau landasannya. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik itu hukum tertulis ataupun hukum yang tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma atau aturan yang mengharuskan undang-undang dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan negara lainnya memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, Pancasila merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi penyelenggara negara, yaitu pemerintah dan pelaksana pemerintahan, dengan semangat yang bersumber pada asas kerohanian negara, maka dinamika atau pergerakan atau perubahan masyarakat dan negara akan diliputi dan diarahkan sesuai dengan asas kerohanian negara. Artinya nilai-nilai Pancasila ini bisa mewarnai kehidupan di masyarakat dan juga kehidupan kenegaraan atau pemerintah dalam menjalankan aktivitas kenegaraan. Harapannya seperti itu. Jadi nilai-nilai Pancasila dapat mewarnai baik itu di masyarakat ataupun di pemerintahan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah, termasuk oleh MPR atau DPR hasil pemilihan umum. Pancasila sebagai dasar negara memiliki atau mempunyai makna A. Sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Sebagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia, maka Pancasila dijadikan sebagai pondasi atau landasan dasar negara sebelum kemudian Indonesia dinyatakan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Berdaulat itu bisa berdiri sendiri, ya, bisa melaksanakan aktivitas secara mandiri. B. Sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Jadi dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparat negara atau pegawai negara, petugas negara yang bersih, ya, bebas korupsi, bebas kolusi, bebas nepotisme, dan berwibawa. Punya wibawa aparatnya atau pegawainya punya wibawa. Kalau realitasnya sekarang kan kita bisa lihat, terkadang ada aparat-aparat negara atau pegawai negara yang terkena kasus korupsi, terkena kasus kolusi atau nepotisme, ya, KKN, ya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Itu selalu kita lihat di TV, ada saja berita-berita gubernur ini atau wali kota ini atau bupati ini, camat ini terkena kasus korupsi. Makanya kemudian terbentuklah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang sampai dengan saat ini masih ada, gedungnya juga masih ada, ya. Itu terkait dengan yang B. Kemudian yang C, sebagai dasar arah dan petunjuk aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ini maksud Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila dijadikan sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau kita bicara terkait dengan materi yang ada di LKS PPKN ini, ya, berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Arti pentingnya. A. Pancasila merupakan asas berdirinya negara Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Pancasila telah berperan penting dalam pembentukan negara Indonesia, ya. Sekaligus Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan negara. Negara Indonesia berdiri untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara, maka Pancasila dijadikan sebagai petunjuk bagi para pelaksana pemerintahan dalam mengatur negara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dari Pancasila. Itu yang A. Kemudian yang B, sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Maka Pancasila juga dijadikan sebagai memiliki aturan atau norma hukum. Sehingga dikatakan di sana ia memiliki sifat yang memaksa atau sifat imperatif atau mengikat setiap warga negara untuk patuh dan tunduk pada Pancasila, dan bagi yang melanggarnya nanti akan ada sanksi atau akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Nah, selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berkedudukan sebagai ideologi negara dan ligatur atau pemersatu kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Kemudian yang C, dasar sumber tertib hukum nasional. Jadi ia merupakan patokan dalam membuat peraturan perundang-undangan nasional. Dalam tertib hukum Indonesia, tatanan hukum Indonesia akan bersumber dan berdasar pada Pancasila sebagai norma dasar bernegara. Sehingga di sini diartikan ya Pancasila berkedudukan sebagai kaidah yang paling tinggi kedudukannya, lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar. Kemudian yang D, menjadikan Indonesia merdeka dan berdiri kukuh sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana kita pahami, bagaimana proses perumusan Pancasila yang kemudian di sana disahkan Pancasila sebagai dasar negara, yang kemudian dari sana terbentuklah atau terwujudlah prosesi kemerdekaan negara Indonesia, sehingga bisa berdiri sendiri dan bisa merdeka ya, bisa berdaulat ya. Kemudian yang E, membentuk negara Indonesia yang berkarakter Pancasila. Ini mungkin yang akan membedakan Indonesia dengan negara lain dengan ciri khas keberadaan Pancasila tersebut. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Ada 4 ya landasan hukumnya. Jadi mudah-mudahan bisa diingat oleh antum semua. Yang pertama, landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara tercantum atau tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada alinea yang keempat berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah isi dari pembukaan UUD 45 alinea keempat. Di sana ada penyebutan kalimat atau penyebutan sila-sila dari Pancasila yang ada 5 itu. Walaupun dalam pembukaan UUD 45 ini tidak tercantum istilah Pancasila secara langsung, tapi di sana sudah terkandung nilai-nilai atau sila-sila dari Pancasila yang sudah dituliskan dalam pembukaan UUD NRI 1945. Maka ini dijadikan sebagai landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara, yaitu tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Kemudian yang kedua, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini menegaskan berlakunya kembali UUD NRI 1945 sebagai konstitusi atau aturan dasar atau undang-undang dasar negara Indonesia. Ketika ada keputusan seperti ini, yaitu menegaskan kembali UUD 45 itu berlaku, maka secara tidak langsung berlaku kembalilah Pancasila sebagai dasar negara. Karena apa?
Karena tadi nilai-nilai atau sila-sila dari Pancasila itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Jadi inilah yang menjadi latar belakang landasan hukum Pancasila dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Yang C, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjelaskan tentang tata urutan dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam instruksi Presiden itu, ditegaskan bahwa sila-sila Pancasila dibaca dan diucapkan dengan tata urutan dan rumusan, seperti yang dimuat dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat. Kemudian yang D, ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998. Ya, ini berkaitan dengan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila serta penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Ketetapan MPR itu menegaskan tentang posisi dan peranan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan dalam pasal 1 yang berbunyi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD NRI tahun 45 adalah dasar negara dari negara Indonesia dan harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Itu beberapa landasan hukum atau 4 landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Demikian Bapak kira terkait pembahasan atau penjelasan materi tentang tema Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan dengan tema atau pembahasan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ya, yang tema yang berikutnya. Nah, demikian barangkali terkait dengan tema yang pertama ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti, ya. Nanti insya Allah setelah penyampaian materi ini, antum bisa melaksanakan tugasnya yang nanti akan disampaikan melalui forum WhatsApp, ya, di grup WhatsApp. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.